Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore atau malam. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan untuk hasil proyek akhir kami yang kami rancang sebelumnya. Di sini kami membuat sebuah sistem untuk merekap nilai dan ranking untuk ujian ASPD siswa dalam sebuah kelas. Nah, ASPD itu biasanya mengeluarkan nilai yang diterima. Jadi nilai hasil ASPD itu yang diterima sekolah itu biasanya dari dinas biasanya berupa daftar nilai mentah tanpa disertai informasi seperti peringkat siswa untuk setiap kelasnya maupun informasi terkait nilai tertinggi terendah siswa dalam sebuah kelas. Jadi lingkupnya adalah dalam sebuah kelas. Nah, keterbatasan ini membuat guru itu harus melakukan pengolahan secara manual, bisa juga atau harus melalui perhitungan manual seperti itu, hingga bisa memakan waktu dan berpotensi adanya kesalahan rekapitulasi. Kemudian untuk mengatasi masalah tersebut, kami merancang sistem ini yang dalam sistem ini kami memberikan dua fitur-fitur itu seperti untuk input data siswa, kemudian ada untuk menghitung rata-ratanya dan menyusun perankingan atau peringkat siswa itu berdasarkan nilai rata-rata. Kemudian mengidentifikasi nilai tertinggi dan terendah setiap mata pelajaran serta siapa yang mendapatkan nilai terbaik tersebut. Kemudian untuk fitur lainnya ini kita juga menambahkan untuk user itu nantinya bisa melakukan pencarian data siswa itu berdasarkan nama, dan juga bisa menambah maupun edit dan menghapus data nilai yang sudah dimasukkan. Lanjut untuk algoritma utama yang kami pakai itu. Jadi dalam pembuatan rekap nilai ASPD ini, konsep-konsep dasar dari pemrograman yang ditetapkan itu untuk memastikan program berjalan dengan efektif dan mudah digunakan. Jadi setiap fitur itu mulai dari input data hingga dalam mencari informasi siswa, memanfaatkan struktur dan logika pemrograman yang tepat. Jadi konsep-konsep yang kami gunakan dalam program ini itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada kontrol percabangan untuk validasi input, pilihan menu ataupun untuk mengumpulkan data. Lalu mengumpulkan data, mencari nilai tertinggi, terendah, dan dalam pencarian siswa, serta menampilkan pesan-pesan error. Lalu konsep program yang kami gunakan selanjutnya yaitu perulangan, itu untuk membaca nilai siswa per mata pelajaran, lalu menerapkan sistem while for maksudnya untuk membaca nilai siswa tersebut, dan the while untuk menu interaktif yang digunakan pengguna saat menggunakan program. Lalu konsep kita memakai konsep array, yaitu array 2D dan juga 1D, 1 dimensi dan 2 dimensi. Yang 2 dimensi itu untuk menyimpan data nilai siswa per mata pelajaran, lalu untuk yang 1 dimensi itu menyimpan nama siswa, nilai rata-rata, dan daftar mata pelajaran. Lalu kami memakai sorting. Sorting yang kami pakai itu berupa bubble sort yang digunakan untuk mengeluarkan data berdasar nilai rata-rata siswa dari tertinggi ke rendah. Kenapa kami memilih bubble sort? Karena memang
mudah digunakan dan jumlah data kami memang masih dalam rentang yang sedikit. Jadi untuk implementasinya itu juga cukup mudah dan sederhana. Lalu kita memakai konsep searching. Jadi kita memakai konsep sequential search. Jadi untuk mencari data nilai berdasarkan nama siswa. Jadi program ini metode ini kenapa kita pakai? Ini paling sederhana dan sesuai untuk jumlah data yang tidak terlalu banyak. Data dan siswa juga tidak perlu diurutkan dulu, sehingga pencarian itu jadi lebih mudah. Lalu untuk rencana subprogramnya, kami memakai yang pertama itu input data. Untuk input data siswa, lalu ada yang kedua itu tambah data untuk menambahkan satu data siswa di akhir array, lalu untuk menghitung rata-rata, lalu urutkan ranking untuk mengurutkan siswa berdasarkan nilai rata-rata dari tertinggi dan yang terendah melalui bubble sort, lalu ada tampilkan hasil untuk menampilkan rekap tabel nilai dan ranking siswa, lalu ada tampil nilai tertinggi terendah untuk menampilkan nilai tertinggi dan terendah untuk setiap siswa. Untuk setiap mata pelajaran beserta nama siswa yang ada. Lalu cari siswa itu untuk mencari data siswa berdasarkan nama. Lalu ada edit data untuk mengedit nama dan nilai dari seorang siswa. Ada juga hapus data untuk menghapus data dari seorang siswa. Jadi untuk skenario input outputnya itu jadi program ini inputnya itu berupa nilai ASPD siswa untuk tiga mata pelajaran, yaitu literasi membaca, literasi numerik, dan juga nilai literasi sains. Untuk outputnya itu nanti berupa tabel nilai per siswa dan juga nilai per mata pelajaran, nilai rata-rata tiap siswa, ranking kelas, dan juga nilai tertinggi dan terendah per mata pelajaran, serta hasil dari pencarian data suatu siswa tertentu. Untuk data representatifnya, kita memakai nilai yang beragam dan juga dalam rentang yang wajar dari misal 0 sampai 100. Lalu untuk data edge-nya ini kami memiliki 5. Yang pertama itu ada input tidak sesuai pilihan menu. Jadi input menu itu lebih dari pilihan menu yang disediakan. Jadi program itu bakal menampilkan pesan error dan minta untuk pengguna memasukkan ulang input. Lalu ada input kosong, itu pengguna tidak memasukkan nama siswa pada input data nama siswa. Jadi itu akan bakal nampilkan pesan error juga dan memastikan ulang input sampai benar. Lalu ada juga jika semua siswa itu memiliki nilai yang sama. Jadi semua siswa yang di input itu memiliki misal rata-rata nilai itu 80 semua. Jadi ranking itu bakal diurutkan berdasarkan input awal. Jadi input duluan maka rankingnya paling atas. Lalu ada nilai maksimum dan minimum ekstrim. Jadi ada nilai 0 dan 100 untuk memastikan validasi input dan perhitungan. Nilai 0 itu mewakili nilai yang paling rendah, dan 100 itu mewakili nilai paling tertinggi ataupun nilai sempurna. Selanjutnya ini ada data edge berupa duplikasi nama siswa. Jadi ada 2 siswa yang memiliki nama yang sama. Jadi misal 2 nama ini dengan nilai yang berbeda, maka
Jadi maka kalau misal cari siswa itu bakal menampilkan siswa dengan rank yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya ini akan kami jelaskan untuk pembagian tugas beserta penjelasan untuk di modul programnya. Jadi di sini kami membagi dua untuk keseluruhan proyek ini. Jadi ada dua bagian untuk saya sendiri. Di sini saya mengerjakan untuk terkait modul yang main programnya, kemudian ada modul input data, kemudian ada modul tambah data, modul hitung rata-rata, dan juga modul untuk urutkan ranking serta modul untuk tampilkan hasil, juga untuk membuat flowchartnya. Nah, di sini untuk dari modul yang main pertama ini saya buat untuk deklarasi variabelnya terlebih dahulu untuk arraynya. Kemudian ada data access files ini untuk mengecekkan apakah sudah ada data yang di input atau belum. Kemudian ini ada ruangan dual ini untuk menampilkan setiap menunya dan menggunakan switch case. Untuk case pertama ini menu untuk input data nilai, jadi data baru. Ini memanggil input data dengan parameter value ini ada nama, nilai, dan n. Kemudian ada juga hitung rata-rata, dan data access-nya nanti akan berhasil jika sudah memilih menu samping karena sudah ada data yang masuk. Kemudian di case 2 ini adalah menu untuk menampilkan rekap dan juga ranking nilai. Ini jadi selain di case pertama itu, kalau data access-nya dia masih false, dia akan menampilkan pesan data belum ada. Jadi harus memilih case 1 dulu, memilih menu 1 dulu untuk memasukkan data, jadi baru bisa mengakses menu yang lain. Untuk di menu lain ini akan memanggil modul urutkan ranking dan juga tampilkan hasil dengan parameter seperti yang tertampil di layar. Untuk case 3 menu untuk menampilkan nilai tertinggi dan terendah serta namanya. Kemudian case 4 adalah mencari data nilai siswa, case 5 mengedit data nilai siswa, kemudian case 6 menambahkan data nilai siswa baru tambahan, dan 7 ada menghapus data nilai siswa, dan 8 keluar. Nah, di sini ketika pengguna belum memilih menu 8 itu, maka inputnya itu tampilan menunya itu akan ditampilkan secara terus-menerus, sehingga mengharuskan pengguna itu menekan atau memilih menu 8 kemudian keluar atau stop dari pemilihan menu ini. Selanjutnya di sini saya juga membuat untuk modul input data. Dan di sini modul input data itu menggunakan parameter dari array nama, juga array nilai, juga integer n ini untuk kemudian nanti diisi dari jumlah siswanya dari menu input jumlah siswa. Kemudian ini adalah looping untuk memasukkan data siswanya. Yang pertama itu adalah data nama siswanya, jadi dimasukkan. Nanti nama juga tidak boleh kosong. Kemudian setelah memasukkan nama, nanti juga diminta untuk memasukkan nilainya, jadi masuk ke dalam nilai array 2 dimensi nilai. Ini akan menggunakan modul dari input nilai. Selanjutnya untuk modul yang saya buat yakni adalah tambah data. Di sini parameter yang digunakan juga sama. Data ini dilakukan pengecekan terlebih dahulu menggunakan tes. Ini untuk mengecek apakah ketika menambahkan data itu melebihi
lebih dari hak siswanya atau lebih dari 36 atau belum. Kalau iya melebihi 36 berarti nantinya akan menampilkan peringatan bahwa data sudah penuh, jadi tidak akan lanjut untuk menambahkan data baru. Kemudian untuk penambahan datanya ini memasukkan nama siswa barunya, jadi ini mengganti nama yang lama, menambahkan nama siswa baru, kemudian menambahkan nilai baru juga masuk ke dalam nilai ini NC. Kemudian selanjutnya adalah model yang saya buat adalah hitung rata-rata. Hitung rata-rata ini tadi di main dipanggil berbarengan dengan 21. Jadi ketika menginput data itu berbarengan juga dengan hitung rata-rata, sama halnya dengan input tambah data. Ya, case 6 tambah data memanggil itu rata-rata. Kemudian rata-rata itu menggunakan perulangan, jadi diulang dari untuk setiap siswanya. Kemudian untuk nilainya juga akan ditambahkan, jadi ketika mapel itu ditambahkan dari indeks Granong tadi sampai dengan jumlah mapelnya, kurang dari jumlah mapelnya, kemudian akan disimpan di variabel atau array rata-rata di indeks, di setiap indeksnya, dengan menghitung total nilai dan juga dibagi dengan jumlah mapelnya atau dibagi 3. Kemudian selanjutnya modul yang saya buat adalah untuk modul untuk sorting. Di sini parameternya adalah hampir sama, hanya saja tambahannya adalah ada parameter untuk rata-rata. Di sini menggunakan bubble sort jadi ini untuk looping luarnya, kemudian ini adalah untuk looping pembanding nilainya. Jadi membandingkan rata-rata indeks C dengan indeks setelahnya, indeks C bersatu. Di sini kami menggunakan swipe, jadi ketika rata-ratanya kecil, ketika rata-rata C bersatu itu lebih besar, dia akan ditukar, jadi akan dikedepankan atau diataskan. Kemudian untuk nilainya juga ini juga berlaku ditukar juga, jadi sehingga tidak hanya rata-rata saja yang diurutkan, tapi nilai setiap siswa itu juga akan ditampilkan selaras gitu. Jadi tidak hanya rankingnya saja yang berubah, tapi nilainya juga berubah ke atas. Kemudian modul selanjutnya yang saya buat ini adalah modul untuk menampilkan hasilnya atau mencetak rekap nilai dan rankingnya. Ini menggunakan format seperti ini. Kemudian untuk menampilkannya ini menggunakan looping untuk setiap nama, nilai per mapel dan juga rata-ratanya. Mungkin itu untuk pengembangan modul tersebut belum ada. Untuk saya ini belum ada kendala yang berarti, jadi mungkin ada kendala minor, namun itu semua sudah bisa diatasi. Demikian, mungkin selanjutnya adalah untuk Mas Zidan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kontribusi saya dalam program ini, yaitu saya pertama itu membuat modul untuk tampil nilai tinggi dan terendah, tampil nilai tertinggi terendah. Jadi di fungsi dari modul ini, yaitu sistemnya itu menampilkan nilai tertinggi dan terendah untuk setiap mata pelajaran peserta nama siswa dari pemilik nilai tersebut. Jadi dia itu menerima array nama dan juga nilai serta jumlah siswa yang ada, lalu melakukan pemindaian setiap mata pelajaran melalui loop.
melalui looping. Jadi nilai pertama itu akan dijadiin sebagai acuan untuk nilai maksimum dan juga nilai minimum. Dan jadi setiap nilai siswa yang berikutnya itu bakal dibandingin secara terus menerus untuk dapat nilai tinggi dan terendah yang sebenarnya. Lalu modul selanjutnya itu yang saya buat adalah cari siswa. Jadi pada di cari siswa ini jadi mencari siswa itu dalam memakai array berdasarkan nama. Jadi parameter ini yang dipakai itu berupa array nama, ya, jumlah siswa, dan juga string nama yang ingin dicari. Ini kita memakai looping. Ini saya memakai looping untuk membandingkan setiap nama yang bakal dicari. Jika nama itu yang dicari sudah ketemu, sudah sama, maka modul ini akan mengembalikan indeks siswa dari siswa tersebut. Jadi ini sangat mudah untuk fungsi lain seperti mungkin nanti selanjutnya itu edit dan hapus agar mengetahui tentang indeks dari siswa tersebut. Lalu modul selanjutnya yang saya buat itu ada edit data. Jadi ini untuk memperbarui informasi dari satu siswa. Jadi sama seperti pencarian. Jadi pengguna ini sama memasukkan nama siswa yang ingin diedit. Lalu jika nama tersebut ditemuin dalam array-nya yang dipakai, itu pengguna itu dapat mengubah nama dan juga memasukkan ulang nilai setiap mata pelajaran dengan fungsi input nilai. Lalu ya, jadi ini untuk fitur pembaruan data yang untuk memastikan setiap perubahan itu tersimpan ke penyimpanan yang ada. Lalu modul yang saya buat selanjutnya itu ada hapus data. Ini digunain untuk menghilangkan satu siswa dari daftar siswa yang sudah ada. Jadi ketika itu pengguna itu sama tetap menginputkan sebuah nama, dan ketika itu ditemuin fungsi ini bakal menggeser elemen setelah posisi siswa tersebut ke sebelah kiri. Jadi istilahnya itu nggak ada ruang kosong lah yang tertinggal dalam array tersebut, dan bakal diisi dengan siswa selanjutnya yang setelah siswa tersebut dihapus. Jadi fungsi ini bakal tetap rapi dan juga berurutan setelah mengalami penghapusan. Oke, selanjutnya itu modul yang saya buat itu ada input menu utama. Jadi input menu utama ini dia tuh menerima pilihan menu dari pengguna. Nah, jadi fungsi ini nih untuk memastikan kalau input dari pengguna itu benar-benar sebuah angka dan juga kayak dalam rentang menu yang tersedia. Misalnya itu kita memakai 1 sampai 8 sampai, jadi misal masukkan 9 itu ataupun huruf, simbol ataupun yang lainnya bakal menerima pesan kesalahan dan juga bakal meminta untuk menginput ulang. Selanjutnya itu ada input jumlah siswa.
Jadi fungsi ini pengguna itu bakal memasukkan berapa banyak siswa ke dalam program tersebut. Jadi kita memakai parameter batas maksimum siswa sebagai batas dari validasi yang kita punya. Jadi setiap input itu bakal diperiksa apakah itu tuh berupa angka ataupun berada dalam rentang yang kita cari. Jadi jika input itu tidak valid, maka akan mulai proses yang sama berulang-ulang sampai pengguna memasukkan nilai yang benar. Lalu ini ada saya buat input nilai atau modul input nilai. Jadi input nilai ini untuk validasi juga, untuk memastikan nilai itu untuk sebuah mata pelajaran itu benar. Jadi fungsinya itu menerima nama mata pelajaran dan sebagai sebuah parameter agar bisa ditampilin program yang sesuai. Jadi proses validasinya itu memastikan bahwa nilai yang dimasukin itu berupa sebuah angka juga dan dalam rentang 0 sampai dengan 100. Jika tidak sesuai inputnya, maka diminta berulang sampai nilai valid yang ditentukan. Lalu yang terakhir ini ada modul to lower STR, yaitu jadi fungsinya itu merubah karakter yang dimasukkan pengguna itu menjadi huruf kecil semua. Jadi kalau misal mencari siswa itu dengan biasanya nama itu diawali dengan huruf kapital. Misal kita mencari dengan huruf lowercase semua atau huruf kecil semua, maka akan nilainya akan sama dengan yang namanya dengan kapital dan juga tidak. Selanjutnya ini akan kami demokan untuk testing skenario data formal dan juga data Excel. Nah, untuk siswanya kita coba dua siswa saja, namanya 15. Kita coba nilai pertama 3, kemudian nama siswa kedua, kemudian nilainya juga kita masukkan. Ini untuk setiap siswa berhasil diinput, kemudian untuk menampilkannya kita memilih 2. Rankingnya adalah ini sudah sesuai input berdasarkan rata-rata dan juga nilainya juga tukar untuk Andi untuk setiap siswanya. Kemudian untuk nilai tertinggi terendahnya kita 3. Ini akan tertampil bahwa siapa yang mendapatkan nilai tertinggi di setiap mapelnya ataupun juga terendah. Namun untuk kemudian untuk mencari, misalkan mencari, kita coba nama siswa yang mencari adalah Andi, maka akan muncul datanya sesuai ditemukan mata pelajaran apa dan juga nilainya. Ini adalah data untuk Andi. Kemudian kita coba untuk melakukan edit data. Ini berdasarkan nama. Jadi kita akan mengedit untuk Andi kita akan ubah menjadi Andi. Kemudian nilainya juga kita akan diminta untuk menginput ulang. Misalkan kita tidak mau ubah nilainya tetap sama, bisa ya. Nah, ini nanti
Andi akan berubah namanya. Kemudian selanjutnya adalah untuk tambah data nilai siswa baru. Ini kita bisa menambahkan. Nah, ini berhasil karena untuk siswanya baru 2, belum lebih dari 36. Kemudian kita menambahkan siswa ini hasilnya adalah seperti, jadi baru akan bertambah di sini di ranking 2. Untuk hapus data juga kita bisa hapus menu, data berhasil dihapus. Ini menu sudah berhasil dihapus. Mungkin itu untuk skenario yang data normal, skenario normalnya. Selanjutnya ini akan kita coba untuk skenario data X yang mungkin akan dipandu oleh Mas Zidan. Baik, di sini kita akan menunjukkan sebuah skenario dari data X yang kita punya. Yang pertama itu jika input tidak sesuai pilihan, Mas tolong dilihat. Nah, maka bakal muncul pesan error seperti pilihan tidak valid, pilih angka 1 sampai 4. Lalu di sini untuk input kosong, untuk input nilai data baru, baik, bentuk 1, lalu bebas 1 saja, satu siswa. Nah, coba langsung di enter. Nah, itu bakal menampilkan sebuah pesan nama tidak boleh kosong. Lanjut, mungkin itu nilai dari semua siswa itu sama. Masuk buat data baru aja lagi, misal 3 siswa ya, nilainya sama semua. Maka ketika nilainya itu sama, maka yang di input duluan itu yang bakal menjadi ranking 1. Selanjutnya itu ada skenario dengan duplikasi nama siswa, buat data baru lagi dengan nama siswa yang sama dengan nilai yang berbeda. Itu masukin nama Andi dengan namanya Andi juga yang kedua. Nah, ketika Andi ya, kalau dilihat dari ranking itu Andinya memiliki rata-rata 92. Jadi coba cari siswa dengan nama Andi. Nah, menurut Nah, yang ditampilkan itu dengan rata-rata yang tinggi, yaitu untuk ranking 1. Ketika namanya ada yang sama. Mungkin itu untuk demonya. Jadi secara garis besar program sudah berjalan dengan baik dan juga sudah berjalan sesuai skenario. Mungkin itu dari kami untuk hasil dari kontribusi, mungkin dari pembuatan flowchart dan juga potongan kode yang dikerjakan itu bisa dilihat melalui link yang ada dalam laporan, mungkin seperti itu. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata maupun kurang kata, salah perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.